mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku Idris Apandi sebagai Raisman, Sri Purwaningsih sebagai Mariamah, Ana Rusli sebagai Rosmina, Lia Haidir sebagai Farida, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Setelah sembara menyabung nyawa untuk menyelamatkan kekasihnya Farida dari cengkraman tangan Mbah Kober dan Putri Kenanga, maka sembara dapat mengalahkan kedua makhluk itu, sehingga Raisman, ayah Farida yang sebelumnya sangat membenci sembara, akhirnya merestui hubungan anaknya dengan pemuda itu. Dan bahkan kini dia mencoba menekan perasaan cintanya terhadap ibu sembara yang sebenarnya masih bergetar di dalam dadanya. Dengan berlapang dada, dia datang ke rumah sembara untuk melamar pemuda itu kepada Mariamah, ibu sembara. Permusuhan yang telah terjadi turun-temurun antara kedua keluarga itu tampaknya akan berakhir hingga di sini. Namun apakah memang akan begitu kesudahannya? Mariamah. Ya, Bang. Aku minta maaf kepadamu. Mungkin kemarin-kemarin ini banyak tindakan-tindakanku yang menyinggung perasaanmu. Iya, Bang. Asal Bang Raisman benar-benar sadar bahwa aku dan anakku tidak pernah berniat yang tidak-tidak terhadap keluarga Abang. Ya. Bahkan seperti Abang ketahui sendiri, anakku justru mencintai Farida. Justru untuk itu aku sekarang datang menemuimu. Maksud Abang? Maksudku, aku akan melamar anakmu untuk Farida. Itu, aku rasa anakku tidak akan keberatan. Ya, itu aku tahu. Tapi apakah kau setuju? Begini, Bang. Ya. Aku cuma berharap, apakah Abang tidak akan berubah pada niat Abang sekarang ini? Aku belum pernah berubah-ubah pendirianku. Apakah kau belum juga hafal bagaimana sikapku bila aku memutuskan sesuatu? Aku hanya ingin supaya anakku tidak akan mendapat penyesalan dari keluarga Abang nanti. Hanya karena anakku pernah menyelamatkan Farida, atau karena mereka saling mencintai, lalu kita putuskan untuk menuju ke pelaminan. Padahal mungkin dari pihak Abang hanya karena terpaksa saja. Mariamah, aku bukan orang yang seperti itu. Aku adalah laki-laki yang pantang merubah janji. Jadi bagaimana? Masih bimbang kau padaku? Ya, baiklah. Aku terima niat baik ini. Semoga akan jadi baik seterusnya. Nah, begitu. Semoga semua hal yang pernah terjadi di antara kita, semua hal yang membuat kita saling bertikai, akan terhapus dengan niat dan maksud yang baik ini. Lalu, bila niat baik ini akan kita laksanakan, Mariamah? Aku belum bisa memberi jawaban sekarang, Bang. Aku harus berunding dulu dengan anakku. Iya, baiklah. Tapi aku mengharap agar tidak terlampau lama keputusan yang aku terima ini. Bang, berilah aku waktu sebulan atau 2 bulan. Itu terlalu lama, terlampau lama itu. 2 minggu lagi aku kemari ya. Jangan, Bang. Ya. Hal begini tidak baik. Kita tergesa-gesa. Biarlah 2 bulan lagi Abang kemari. Jadi atau tidak? 2 bulan lagi? Ya, baik. Tapi aku datang kemari bukan untuk menanyakan apakah anakmu setuju atau tidak. Tapi aku datang nanti hanya mendengar bila pernikahan antara anak kita akan dilangsungkan. Ya? Biarlah aku tanyakan dulu pada anakku. Menanyakan soal apanya, Mariamah? Soal dia mau atau tidak. Aduh, kau ini bagaimana? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan sekarang padaku.
Tadi kau katakan bahwa anak kita saling mencintai. Sekarang kau harus menanyakan pada anakmu, dia setuju atau tidak nikah dengan anakku. Jadi yang sebenarnya yang mana pembicaraanmu yang bisa aku pegang, Mariama? Anakku yang setuju atau kau yang tidak setuju? Maksudku, ini kan pekerjaan berat, Bang. Jadi aku harus berunding matang-matang dulu dengan dia. Tapi bukan menanyakan dia setuju atau tidak, bukan? Iya, maksudku, apakah dalam 2 bulan ini aku dan anakku akan sanggup mempersiapkan upacara perkawinan itu? Sedangkan abang tahu sendiri bahwa aku tidak mempunyai sanak keluarga sama sekali. Ya, paling-paling sanak keluarga jauh. Ya, kalau hanya soal itu jangan kau khawatir. Aku yang akan membantu pekerjaan ini semuanya. Aku akan mengerahkan orang-orang kampung ini membantumu. Siapa sih yang tidak mau membantu? Bila di depan matanya kita taruh uang setumpuk. Bukan begitu, Bang. Soal itu, aku banyak yang akan membantu tanpa dengan membayar mereka dengan uang. Jadi soal apa? Ya. Iya, soal apa? Soal apa? Tidak ada. Nah, begitu kan beres. Mariama. Hanya masalah ini saja. Kau berpikir seperti orang sedang mendapat masalah yang berat betul. Bang, bagiku memang agak berat. Mariama, jangan berpikir terlampau berat. Buatlah persoalan semua menjadi enteng. Nah, sudahlah. Nanti aku datang 2 minggu lagi kemari, ya? Bukan 2 minggu, Bang. Tapi 2 bulan lagi. Iya, 2 bulan lagi. Sekarang aku mau pulang dulu, ya? Iya, Bang. Aku ragu pada dia. Karena orangnya bisa berubah-ubah pikirannya. Sedangkan hatiku berat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Apakah dia itu bekas musuh besar suamiku? Entahlah. Tapi yang jelas, perasaanku agak kurang enak. Man? Raisman? Kemana orang di rumah ini ya? Farida? Bi Ros, sudah lama datang, Bi? Sudah. Kok sepi sekali rumah ini? Kemana ayahmu? Sedang pergi ke rumah Bara. Oh, Ida. Ya. Ini, lihat. Ada oleh-oleh buatmu. Oleh-oleh? Dari siapa, Bi? Kalau aku bilang, pasti kau terkejut. Lihat nih, kain batik tulis. Nah, bagus kan? Bagusnya. Nah, ini baju kebaya buatmu. Buatku. Bagusnya. Dan ini selop buatan seberang. Ya? Coba pakai. Mungkin pas pada kakimu. Pas betul, Bi. Dari siapa ini? Tunggu dulu. Nanti kau akan bisa menerkanya. Nah, dan ini cincin bermata berlian buatmu. Cincin berlian? Ya. Tentu harganya mahal ya, Bi? Iya, tentu mahal. Cobakan di jarimu. Aku takut, Bi. Aku tidak tahu siapa yang memberi semua ini buatku. Alah, pakai sajalah. Kan tidak akan mencelakakanmu. Ayo, pakailah, Ida. Aku tidak mau, Bi. Aku tidak tahu siapa yang memberikan ini semua untukku. Aduh. Nanti akan Bibi beritahu padamu. Siapa yang membelikan oleh-oleh ini buatmu? Siapa, Bi? Sudah. Sekarang cobalah dulu pakai cincin itu di jari manismu. Jangan. Aku tidak mau. Kalau kau tahu siapa yang memberinya, pasti kau senang.
Dari paman, Bi? Dari mana pamanmu punya uang sebegini banyaknya, Ida? Atau dari nenek? Nenekmu sekarang sudah pikun. Mana terpikirkan olehnya untuk memberikan cucunya barang-barang seperti ini. Sedangkan dirinya saja sudah susah dia mengurusnya. Apalagi memikirkan untuk memberi oleh-oleh buat cucunya, ya? Lalu dari siapa ini semuanya? Nah, kau dengar baik-baik ya. Barang-barang ini semua dari anaknya Pak Darwis. Pak Darwis? Iya, rumahnya persis di depan rumah Bibi. Apakah kau masih ingat? Iya, aku tahu, Bi. Dan kau masih ingat anaknya yang bernama Mardian? Mardian? Iya, dialah yang memberimu semua barang-barang ini. Hai, Farida, dia itu baru datang dari tanah Jawa. Lalu, kenapa aku yang dia beri oleh-oleh, Bi? Itulah, Bibi juga kurang tahu. Tapi nampaknya dia ada perhatian padamu. Dan kau tahu apa sekolahnya di sana? Wah, pokoknya begini. Jempolan. Perhatian bagaimana yang Bibi maksud? Maksud Bibi, Iya. dia itu rupanya ingat padamu. Sewaktu kau sering ke rumah Bibi dulu. Dan kau juga sering ke rumahnya. Nah, Iya. ingat gak? Iya, aku ingat sekarang. Nah, karena dia itu ingat padamu, maka dia tidak lupa membelikan atau membawa oleh-oleh buatmu sebagai temannya. Tapi aku kan bukan teman akrabnya, Bi. Aku kan hanya sekali-sekali ke rumah mereka. Itu pun kalau aku kebetulan menginap di rumah Bibi. Nah, itu seperti langkah kaki ayahmu. Sudah lama datang, Kak Ros? Baru saja. Dari mana kau, Man? Habis bertandang di rumah si Rekan. Hei, ini barang-barang siapa ini? Itu kiriman orang buat anakmu. Buat Farida? Iya, buat siapa lagi? Oh, iya. Wah, kain batik tulis. Baju kebaya. Selop buatan seberang. Wah. Dan ini lihat, Raisman. Kau lihat sendiri. Hei, cincin berlian? Baik hati betul orang yang mengirimnya. Dari siapa ini, Karos? Dari anaknya Pak Darwis. Hah? Pak Darwis? Ya, Pak Darwis. Oh, yang tinggal di seberang rumah kakak itu, ya? Iya, siapa lagi? Masa kau lupa, Man? Ya, aku tahu. Tentu ini dari anaknya si Mardian, ya? Ya. Bagaimana pikiranmu sekarang? Maksud kakak? Loh, kau lupa pada perjanjianmu dengan keluarga Pak Darwis? Perjanjian dengan Pak Darwis? Farida, tolong ambilkan bibimu minum. Wah, bagaimana ini? Masa bibinya datang belum disediakan minum? Resman. Ya? Apakah anakmu belum tahu kalau kau pernah berjanji bahwa anakmu akan kau kawinkan dengan si Mardian? Aku belum pernah bicara soal itu pada Farida. Kau harus bilang padanya. Memang pernah terniat olehku untuk mengatakannya. Tapi kemarin-kemarin ini kita telah disibukkan oleh peristiwa yang menimpa Farida. Dan sekarang aku jadi ragu. Apakah aku harus menepati janjiku pada keluarga mereka? Pada Pak Darwis maksudmu? Iya. Hai, Raisman. Kau harus menepati janjimu. Bukankah kau pernah ditolongnya dulu? Iya, aku tahu itu. Nah, kalau bukan dia yang menolongmu itu, mungkin sampai sekarang kau akan tetap terjerat hutang pada lintah darat yang memberimu pinjaman uang dulu itu. Tapi aku sudah terlanjur melamar si Sembara pada ibunya. Alah, itu soal mudah. Yang penting sekarang, pada siapa kau lebih dahulu berjanji, maka pada dialah kau harus melakukan janjimu. Iya. Aku lebih dulu berjanji pada si Darwis untuk mengawinkan anakku pada anaknya. Tapi itu dulu, beberapa tahun yang lalu. Kau harus ingat, Raisman, bahwa mereka tidak pernah lupa pada janji itu. Dan tampaknya mereka sekarang sedang mengingatkan dirimu. Mengingatkan diriku? Iya, ini kan buktinya, Man. Dia mengirimkan oleh-oleh buat anakmu. Iya,
Itu kan hanya oleh-oleh, Kak Ros, bukan ikatan. Aduh, kau ternyata tidak mengerti dengan kiasan, Raisman. Ini kan tandanya bahwa mereka memang betul-betul senang dengan si Farida. Toh tidak ada orang yang mereka kirimkan oleh-oleh seperti ini, kecuali anakmu itu. Aku mengerti. Tapi Kak Ros harus berpikir, bagaimana jadinya kalau aku yang membatalkan lamaranku pada si Mariamah? Padahal baru 2 hari yang lalu aku melamar anaknya. Itulah kau. Kau terlampau gampang berjanji pada semua orang. Tapi tidak ada yang kau tepati satupun juga. Tapi kali ini aku akan menepati janjiku. Bagus. Tapi bukan janji dengan si Mariamah yang harus kau tepati. Justru janji dengan Mariamah yang tampaknya harus aku tepati. Raisman, kau jangan membuat aku malu sebagai kakakmu. Di mana mukaku akan aku sembunyikan kalau bertemu dengan keluarga Pak Darwis? Sedangkan aku berhadap-hadapan rumah dengan mereka. Kak Rosmina, keluarga kita pernah bermusuhan dengan keluarga Mariamah. Dan permusuhan itu tidak tanggung-tanggung. Karena sudah beberapa nyawa yang telah menjadi korban. Nah, aku ingin sekali mengakhiri pertikaian ini dengan suatu jalinan kekeluargaan, Kak. Lalu, dengan begitu kau ingin menciptakan permusuhan yang baru? Aku tidak bermaksud demikian. Tapi orang kan tidak mau tahu, Man. Orang akan menuntut janjinya pada kita. Dan kalau kau meneruskan niatmu itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa kau telah membuat sakit hati mereka. Lalu bagaimana dengan janjiku pada Mariamah? Alah, batalkan saja. Bukankah kita dahulu dengan mereka juga tidak pernah akur? Man, kau jangan menambah musuh. Kak Ros sudah menyaksikan bukan? Bagaimana Sembara mencintai Farida. Dan bagaimana dia mati-matian menolong anakku dengan mempertaruhkan nyawanya, Kak. Alah, kalau hanya soal Sembara, aku juga bisa mencarikan tandingannya. Di tempatku banyak orang yang punya kepintaran lebih hebat dari Sembara. Dan kalau aku membantuan mereka, pasti mereka akan membantu aku. Bantuan untuk apa, Kak Ros? Ya untuk apa lagi? Kalau bukan untuk menghadapi Sembara yang kau kagumi itu. Jadi, kita harus meneruskan pertikaian yang sudah berakhir ini. Dari dulu kan juga kita tidak pernah baik dengan mereka. Tapi Farida dan Sembara itu saling mencintai, Kak Ros. Salah cinta. Kau juga dulu pernah dikecewakan oleh si Mariamah karena kau mencintainya. Apa salahnya kalau sekarang kau balas mengecewakan mereka? Lalu bagaimana dengan anakku Farida? Tentu dia akan kecewa. Man. Kecewa permulaan itu hal yang biasa. Tapi apakah kau tidak akan sedih melihat anakmu akan sengsara karena bersuamikan si Sembara? Ya, walaupun dia itu bersekolah. Tapi kan tidak seperti Mardian yang sekolahnya jauh di tanah Jawa. Aku jadi serba salah sekarang ini. Baru saja, Raisman akan berniat baik terhadap Mariamah dan Sembara dengan datang ke rumah Mariamah untuk meminang Sembara untuk anaknya Farida. Tetapi kini dia dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa dia sedang diingatkan janjinya pada keluarga Darwis oleh Rosmina kakaknya. Karena baru saja kakaknya itu membawa oleh-oleh yang dikirimkan oleh keluarga Mardian untuk Farida sebagai oleh-oleh untuk calon menantu mereka. Ya, persoalan ini membuat Raisman menjadi bingung. Saudara pendengar, demikian Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.